Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya sampaikan kepada seluruh pemirsa yang tetap stay tune di dalam channel ini. Selamat datang di channel ini. Saya Wawan Sofwani akan mempresentasikan dan akan menjelaskan tentang fenomena yang mungkin sedang marak dan sedang dalam pembahasan yang cukup panas di dalam sebuah parlemen perserikatan bangsa-bangsa itu. Di dalam pembahasan ini saya akan membahas mengenai tentang peran manajemen SDM dalam menuju kesuksesan SDGs. Apa itu SDGs? SDGs adalah salah satu program yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana dalam program tersebut diharapkan dapat menyelesaikan segala macam problematika global yang meliputi berbagai macam aspek, yaitu kemiskinan dan segala macam. Kualitas SDM adalah fondasi utama untuk mencapai setiap target SDGs. Bagaimana kita mendidik, melatih, dan memberdayakan manusia akan menentukan seberapa cepat dan efektif tujuan-tujuan ini bisa tercapai. Nah, di video ini kita akan membahas 3 hal penting. Pertama adalah, apa itu SDGs dan mengapa peran SDM itu sangat krusial dalam SDGs? Tantangan terbesar dalam pembangunan SDM yang berdaya saing, dan yang paling menarik mungkin strategi yang bisa kita lakukan bersama untuk memperkuat kontribusi SDM terhadap SDGs. Untuk selanjutnya mari kita bahas ke dalam slide selanjutnya. Ya. Seperti yang sudah saya dikatakan di awal, Sustainable Development Goals atau SDGs adalah agenda global yang dirancang untuk menciptakan dunia yang lebih baik pada tahun 2030. Ada 17 tujuan besar di dalamnya, mulai dari pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, hingga aksi melawan perubahan iklim. Tapi apakah Anda tahu apa yang menjadi kunci utama dan keberhasilan semua itu? Jawabannya manusia. Kita, sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan elemen utama dalam pembangunan, baik di tingkat organisasi maupun dalam skala nasional. Dalam konteks keberhasilan Sustainable Development Goals atau SDGs, pengelolaan SDM yang efektif menjadi aspek krusial untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs yang terdiri dari 17 tujuan global dengan fokus pada penghapusan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, kesetaraan gender, dan pelestarian lingkungan menuntut peran aktif dari seluruh pihak, termasuk sektor organisasi, pemerintah, dan masyarakat. Manajemen SDM dalam kerangka SDGs tidak hanya menekankan pada produktivitasnya tenaga kerja, tetapi juga pada penguatan kapasitas, pemberdayaan, dan pembentukan budaya kerja yang inklusif serta berkelanjutan. Dalam praktiknya, organisasi dituntut untuk menerapkan pendekatan strategis yang meliputi pengelolaan kompetensi, peningkatan kesejahteraan karyawan, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta berkelanjutan sosial melalui pengembangan program yang selaras dengan SDGs. Pentingnya manajemen SDM dalam pencapaian SDGs terlihat dari peran strategisnya dalam menciptakan tenaga kerja yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada nilai berkelanjutan. Sebagai contoh, SDM yang dikelola dengan baik dapat berkontribusi pada pengurangan kesenjangan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, dan pengurangan dampak lingkungan negatif melalui implementasi kebijakan ramah lingkungan. Oleh karena itu, penelitian tentang manajemen SDM dalam mendukung keberhasilan SDGs menjadi sangat relevan untuk memastikan integrasi prinsip-prinsip berkelanjutan dalam strategi pengelolaan SDM.
Lalu yang menjadi pertanyaan, apa sih 17 program yang dicanangkan PBB dalam SDGs tersebut? Ada 17 program tersebut, diantaranya adalah 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kesehatan dan kesejahteraan yang baik, 4. Pendidikan yang berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri, inovasi, dan infrastruktur, 10. Mengurangi kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, dan yang ke-17 adalah kemitraan untuk mencapai tujuan. Program ke-17 tersebut tentu tidak akan bisa tercapai dengan baik apabila tidak dimiliki dengan kemampuan dan ketersediaan SDM yang baik pula. Maka tentu saja yang harus dilakukan diantaranya adalah mempersiapkan SDM yang unggul. SDM yang unggul tentu akan menciptakan program yang bisa tercapai dengan baik. Lalu bagaimana sih yang harus dilakukan dalam mendapatkan atau menciptakan SDM yang unggul tersebut? Tentu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Seperti perekrutan dan seleksi yang seleksi berbasis SDGs. Kemudian ada juga pelatihan dan pengembangan yang terus berkelanjutan sehingga menciptakan SDM yang berwawasan dan unggul. Adopsi pendokumen perencanaan, best practice SDGs, dukungan data dan monef SDGs, pendanaan inovatif, karena tentu saja program itu tidak akan berjalan apabila tidak juga didukung dengan pendanaan yang mencukupi. Maka pendanaan yang inovatif juga perlu untuk diprogramkan. Dan yang terpenting adalah kemitraan multi pihak untuk SDGs. Pemerintah, akademisi, ormas, dan media harus saling bersinergi untuk mensukseskan program ini. Lalu apakah negara kita sudah berhasil dalam menerapkan program SDGs ini? Dari beberapa catatan, mungkin beberapa program-program pemerintah yang sudah digulirkan selama ini adalah sebagai implementasi dari program SDGs itu sendiri. Banyak beberapa program pemerintah yang sudah digelontorkan, baik bersifat sosial, pendidikan, maupun kesehatan. Dalam bidang sosial misalkan, pemerintah mungkin melakukan beberapa gerakan seperti pemberian bantuan berupa BLT, PKH, bantuan UMKM yang memang tujuan utamanya adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Dari segi pendidikan, beberapa program yang sudah dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah menggelontorkan program beasiswa PIP, LPDP, dan berbagai macam beasiswa lainnya yang tujuannya tentu untuk mengentaskan kebodohan dan untuk meningkatkan pendidikan dan taraf hidup pendidikan masyarakat di Indonesia. Dari segi sosial misalkan, pemerintah sudah menerapkan beberapa dan mendirikan beberapa lembaga-lembaga seperti Komnas Perempuan dan Anak, Kementerian Kebudayaan, dan segala macam. Peran serta pemerintah ini tentu sangat membantu dalam mensukseskan program SDGs yang dicanangkan oleh PBB dan diharapkan dapat diselesaikan dalam tahun 2030. Program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah tentu tidak efektif atau tidak terlalu efektif dalam pelaksanaannya. Kenapa? Karena memang banyak program pemerintah tersebut kurang maksimal, sehingga masih banyak PR, masih banyak
Masih banyak catatan yang harus diperbaiki dan dikembangkan kembali, sehingga program dari PBB tersebut dapat dilakukan dengan baik. Program-program yang sudah baik tentu harus dipertahankan. Adapun program-program yang perlu untuk diperbaiki, maka inilah yang harus kita perbaiki bersama. Salah satu faktor yang penting adalah diantaranya, seperti yang sudah dikatakan di awal, kemitraan, kerjasama antar semua pihak, bukan hanya pemerintah, tetapi juga media massa, organisasi kemasyarakatan, bahkan masyarakat itu sendiri yang ikut peduli dalam menciptakan perdamaian, menciptakan keadilan sosial. Saya sangat mengapresiasi beberapa mungkin konten-konten kreator yang sudah mencoba untuk membantu pemerintah ataupun program tersebut, seperti Pandawara yang sudah melakukan gerakan pembersihan semacam sungai yang kotor, laut yang kotor. Yang ini seharusnya menjadi contoh bagi para pemuda yang lain yang tidak hanya berpangku tangan melihat ekosistem kita yang hancur. Maka kepedulian terhadap sesama kita, inilah yang harus terus kita tingkatkan. Masyarakat yang memiliki kelebihan dalam segi materi misalkan, mungkin sebaiknya ikut membantu pemerintah dalam memberikan bantuan atau semacamnya. Organisasi-organisasi sosial, organisasi-organisasi keagamaan yang mungkin juga seharusnya ikut berkontribusi langsung dalam mensukseskan program ini. Sehingga dengan kerjasama dari semua pihak tersebut, maka program SDGs yang dicanangkan oleh PBB yang diharapkan bisa terlaksana pada tahun 2030 bisa tercapai dengan baik. Kesimpulannya adalah program SDGs merupakan salah satu program yang memang cukup baik, yang sangat baik, yang dengan tujuan meratakan kesejahteraan sosial bagi seluruh di dunia, menghilangkan kemiskinan, menghilangkan dan kesetaraan gender. Semua itu tidak akan terlaksana apabila tidak didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Maka marilah kita bersama-sama untuk save our world. Marilah kita bersama-sama untuk mensukseskan program ini dengan ikut andil dalam menjaga lingkungan dan ikut peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Ada beberapa penjelasan yang mungkin akan lebih dijelaskan di dalam video nanti yang akan saya tampilkan setelah ini. Dari sini kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Udah kita close.